Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farida SPD Emser. Perkenalkan, nama saya Winsariatun, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, program studi Diploma 3 Farmasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil KTI saya yang berjudul Gambaran Pengendalian Persediaan Obat Gastritis dengan Metode Analisis Buffer Stock dan Reorder Point di Apotik J3 Jakarta Timur periode bulan September sampai November 2021. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pengadaan, penerimaan, pencatatan, dan pelaporan obat. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bahan baku yang efisien, efektif, dan ekonomis untuk menyelesaikan produk dengan tujuan memenuhi tuntutan konsumen. Pengendalian persediaan adalah kegiatan yang memastikan tercapainya sasaran yang sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi stagnan dan stock out atau di pelayanan kesehatan. Apotek harus mempunyai stok yang benar agar dapat melayani pasien dengan baik. Mengandalkan persediaan yang tepat bukan hal yang mudah, apalagi jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar yang tertanam dalam persediaan, meningkatkan biaya penyimpanan, peluang kadaluarsa, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan, yaitu stock out, karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan. Buffer stock merupakan persediaan yang digunakan untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian pemerintahan maupun lead time. Buffer stock disebut juga safety stock. Buffer stock merupakan persediaan pengaman yang digunakan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan pada saat lead time. Pemesanan reorder point adalah waktu apotek akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Jadi, penetapan jadwal dan jumlah pemesanan dapat dilakukan menggunakan perhitungan buffer stock dan reorder point. Berdasarkan analisis data penjualan pada bulan Agustus 2021 pada Apotik J3 dari 10 golongan obat yang terdiri dari obat asam urat, kolesterol, diabetes mellitus, kortikosteroid, antibiotik, antihipertensi, saraf, antihistamin, gastritis, dan anti diare menunjukkan bahwa obat gastritis yang paling sering dijual dengan presentasi paling tinggi diantaranya yaitu 24,89%. Namun Apotek J3 belum mempunyai data-data perhitungan untuk merencanakan pengadaan stok setiap bulannya. Hal ini menyebabkan sering terjadinya low sales. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan bahwa tidak adanya perencanaan pengendalian persediaan penjualan obat gastritis pada setiap bulannya sehingga terjadi stock out, sehingga diperlukan perencanaan pengendalian persediaan dengan metode analisis buffer stock dan reorder point untuk menetapkan jadwal dan jumlah pemesanan setiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami gambaran pengendalian persediaan obat gastritis dengan metode buffer stock dan reorder point di Apotik J3 Jakarta Timur periode bulan September sampai November 2021. Manfaat bagi peneliti menjadi pengetahuan dan menambah wawasan agar penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan praktik langsung di kefarmasian apotik khusus Apotik J3.
manfaat bagi instalasi sebagai media bahan pertimbangan serta evaluasi dan pengendalian persediaan obat kritis untuk periode-periode selanjutnya di apotek jilid 3. Manfaat masyarakat, menambah informasi dan sebagai referensi bagi masyarakat luas dalam cara pengendalian persediaan barang yang dibutuhkan dengan baik dan terstruktur untuk menghindari defisit maupun kerugian. Di bab 2, definisi apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan, dan pelaporan obat. Selain itu, tindakan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, ketenagaan, administrasi umum, dan keuangan, serta pekerjaan yang langsung berhubungan dengan pasien turut dilakukan pula. Dalam hal ini meliputi kegiatan pemberian layanan obat atas resep dokter maupun layanan swab medikasi, peracikan, pengemasan, sampai penyerahan obat ke pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek sebagai berikut. 1. Standar pelayanan kefarmasian obat tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pencatatan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Standar pelayanan kefarmasian di apotek ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, pencatatan, pelaporan. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bahan baku yang efisien, efektif, dan ekonomis untuk menyelesaikan produk dengan tujuan memenuhi tuntutan konsumen. Sistem manajemen kelolaan obat dikatakan efektif apabila dapat menyediakan pelayanan obat secara optimal kepada unit pelayanan kesehatan yang menjadi cakupannya. Pengendalian persediaan adalah kegiatan yang memastikan tercapainya sasaran yang sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi stagnan dan stock out obat di pelayanan kesehatan. Apabila jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar yang tertanam dalam persediaan. Meningkatnya biaya penyimpanan, peluang kadaluarsa, dan resiko kerusakan akan barang yang lebih besar. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kerusakan persediaan stok out karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak sebesar yang dibutuhkan. Pengendalian persediaan menggunakan metode analisis buffer stock. Jika buffer stock dengan service level 98%, Z sama dengan 2,5 dan lead time dilakukan dengan bersifat konstan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Ada rumusnya, SS sama dengan Z kali D kali L. Di sini ada datanya. Dan pengendalian persediaan dengan menghitung periode point ROT. Periode point dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya ROT sama dengan D kali L plus SS, dan ada keterangannya, yaitu di ROT periode point, di rata-rata permintaan per hari, L admit time hari, SS persediaan pengaman. Definisi gastritis. Gastritis adalah infeksi
pada mukosa lambung yang disertai kerusakan atau erosi pada mukosa. Pada dasarnya, mukosa lambung merupakan barrier pertama untuk melindungi jaringan lambung itu sendiri. Obat yang digunakan untuk gastritis antara lain obat antasida, obat antihistamin 2H2 yang terdiri dari famotidin, cimetidin, ranitidin, dan nisatidin. Obat pompa penghambat proton (PPI) atau disingkat yaitu ada omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, dan pantoprazol. Jika landasan teori pengendalian persediaan adalah kegiatan yang memastikan tercapainya sasaran yang sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi stagnan dan stock out di pelayanan kesehatan. Apabila jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar yang tertanam dalam persediaan, meningkatnya biaya penyimpanan, peluang kadaluarsa, dan resiko kerusakan bahan yang lebih besar. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan atau stock out karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan. Buffer stock merupakan persediaan yang digunakan untuk mengatasi adanya ketidakpastian permintaan maupun lead time. Reorder point merupakan waktu apotek akan memesan kembali atau bahan baku pemesan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Jadi penetapan jadwal dan jumlah pemesanan dapat diketahui menggunakan perhitungan buffer stock dan reorder point. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Di sini ada kerangka konsepnya dengan kerangka konsep variabel, gambaran pengendalian persediaan obat gastritis dengan metode analisis buffer stock dan reorder point di Apotek C3 Jakarta Timur. Definisi operasional jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Apotek C3 Jakarta Timur periode September sampai November 2021. Alat dan bahan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi awal dan lembar perhitungan. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah resep. Angka kerja izin ke apotek, perhitungan seluruh resep bulan September 2021, pengumpulan seluruh resep bulan September sampai November 2021, perhitungan resep gastritis dan perhitungan jumlah obat. Pengolahan data penggunaan Microsoft Excel, penyajian dan pembahasan data. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bertemu dengan pemilik apotek dan meminta izin untuk melakukan penelitian menggunakan data resep apotek. Yang kedua, melakukan perhitungan berdasarkan data penjualan obat yang didapat dari seluruh resep pada bulan September 2021 dimasukkan ke dalam Microsoft Excel untuk menentukan penjualan obat yang terbanyak. Melakukan pengumpulan seluruh resep yang ada di Apotek C3 dari bulan September hingga November 2021. Yang keempat, melakukan pemisahan resep gastritis dan perhitungan jumlah obat yang terjual dari bulan September hingga November 2001. Yang kelima, mengolah data yang diperoleh dengan memasukkan ke dalam tabel tiap bulannya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus buffer stock dan reorder point menggunakan Microsoft Excel. Yang keenam, menyajikan data penjualan antibiotik dan membahas hasil penelitian yang telah ditetapkan dari bulan September hingga November 2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh resep gastritis yang ada di Apotek C3. Sampelnya adalah resep yang tertulis obat gastritis baik golongan obat generik, obat dengan merek dagang pada bulan September sampai November 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan seluruh resep bulan September sebagai perhitungan awal resep yang kemudian dihitung data penjualan obat. Yang kedua, mengumpulkan seluruh resep bulan yang mengandung obat gastritis baik obat generik maupun bermerek pada bulan September 2021. Yang ketiga, data penjualan obat tersebut diolah dengan rumus buffer stock dan reorder point. Rencana analisis data. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.